Haleluya, shalom sahabat Morning Blessing. Semangat pagi, semangat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya melanjutkan topik tentang buah roh. Buah roh yang ketiga, damai sejahtera. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Dalam bahasa Yunani, kata damai sejahtera itu adalah eirene. Bahasa Ibrani adalah shalom. Artinya ketenangan dalam hati, ketentraman, dan rasa aman. Nah, kata eirene ini di dunia Yunani kuno digunakan untuk dua hal. Pertama, untuk sebuah negara yang hidup dalam ketentraman, keadilan, dan kemakmuran karena dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana. Dan juga digunakan untuk sebuah tata tertib. Jadi, orang-orang yang mematuhi, menaati tata tertib, maka hidupnya pasti mengalami damai sejahtera. Nah, damai sejahtera kita ini tidak sama atau berbeda dengan damai sejahtera yang berasal atau diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera kita itu adalah buah roh, produk daripada Roh Kudus. Sehingga apapun yang terjadi di sekitar kita, kondisi, keadaan, apapun yang sedang terjadi, itu tidak akan mempengaruhi, tidak mencuri, bahkan tidak menyadap damai sejahtera kita, saudaraku. Walaupun peperangan terjadi di mana-mana, kekacauan terjadi di mana-mana, kesulitan terjadi di mana-mana, kita tidak lepas kendali. Kita tidak kehilangan damai sejahtera. Nah, itu hebatnya, itu dahsyatnya, itu ajaibnya damai sejahtera Allah yang ada di dalam hidup kita, yang adalah produk atau buah roh. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ada 3 manfaat penting daripada damai sejahtera. 1, berdamai dengan Allah. Saudara tahu, sebelum kita menjadi orang percaya, sebelum kita menjadi orang beriman, sebelum kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Orang-orang yang berseteru dengan Allah, bermusuhan dengan Allah karena dosa, karena kejahatan, karena ketidaktaatan kita kepada firman Allah. Namun perseteruan itu tidak selamanya, saudara. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Bapa dan mengakhiri semua permusuhan itu, mengakhiri semua perseteruan itu, mengakhiri semua murka itu, dan menggantikan dengan damai sejahtera. Sehingga hubungan kita dengan Bapa, hubungan yang sudah dipulihkan. Sekarang kita bukan seteru Allah. Sekarang kita anak Allah. Kita memanggil dia Bapa. Kita umat Allah. Kita kepunyaan Allah, umat kesayangan Tuhan, dan kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga damai sejahtera yang ada pada kita itu membuat kita, hubungan kita dengan Tuhan tetap terpelihara, tetap terjaga, membuat kita tetap beriman dan tetap mengikut Tuhan dalam kondisi, keadaan, situasi apapun. Kita tetap ikut Tuhan karena hubungan kita sudah dipulihkan dan kita diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, manfaat damai sejahtera adalah berdamai dengan diri sendiri. Saudara dikasih oleh Tuhan, percaya kalau kita tidak punya damai sejahtera dari Allah, maka hidup kita ini penuh dengan kekacauan. Hati kita, pikiran kita penuh dengan kekacauan, saudaraku. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, di sana dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, ku tinggalkan kepadamu. Kenapa Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, ku berikan kepada murid-muridnya, diberikan kepada gerejanya, kepada tubuhnya, kepada kita hari-hari ini orang percaya. Kenapa? Kalau kita tidak punya damai sejahtera Kristus, maka percaya, maka kita hidup di dalam ketidakpastian, hidup dalam ketidaktenangan, hidup dalam kecemasan, hidup di dalam kekacauan. Saudara tahu, ada banyak orang-orang Kristen yang bermasalah dengan dirinya, bermasalah dengan hatinya, bermasalah dengan pikirannya, bermasalah dengan kata-katanya, bermasalah dengan perilakunya. Oleh karena itu, damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita, mendamaikan kita, mendamaikan hati kita, mendamaikan pikiran kita, mendamaikan perilaku kita, sikap kita, agar penuh damai sejahtera. Saudaraku, Alkitab berkata dalam Kolose pasal 3 ayat 15, di sana berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah, menguasai hatimu. Itulah sebabnya damai sejahtera Allah kalau tidak ada dalam hati kita, maka hati kita penuh dengan luka, penuh dengan masalah, penuh kepahitan, penuh kebencian, penuh konflik,
penuh dengan berbagai hal-hal yang jahat. Karena damai sejahtera Allah itu ada dalam hati kita, maka hati kita menjadi beres, hati kita menjadi lurus, pikiran kita tidak kacau, kata-kata kita tidak menyakiti orang lain, tidak bermasalah, perilaku kita menjadi damai, saudaraku. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah memerintah dalam hati kita. Damai sejahtera Allah yang ada pada kita membebaskan kita dari ketakutan, kecemasan, membebaskan kita dari kekhawatiran, membebaskan kita dari kehidupan yang penuh dengan ketidaknyamanan dan ketidakamanan, perasaan-perasaan yang mengganggu kita. Damai sejahtera mendamaikan kita, saudaraku. Oleh karena itu, damai sejahtera membawa kita kepada kebahagiaan dan kesejahteraan daripada Allah. Pelihara damai sejahtera itu, sehingga setiap orang yang punya damai sejahtera dalam hatinya, pikirannya beres, hatinya beres, kata-katanya beres, perilakunya beres, kehidupannya beres, saudaraku. Kenapa? Damai sejahtera mendamaikan diri kita dengan diri kita, sehingga tidak ada yang konflik dengan dirinya, tidak ada yang bermasalah dengan dirinya. Dia hidup dalam damai sejahtera, penuh ketenangan, penuh dengan kesejahteraan dari Allah. Dan manfaat yang ketiga dari damai sejahtera adalah berdamai dengan orang lain. Dengar baik, Matius pasal 5 ayat 9. Matius pasal 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Saudaraku, orang-orang yang sudah berdamai dengan Allah, orang-orang yang sudah mengalami damai, menerima damai dari Allah, dan orang-orang yang sudah berdamai dengan dirinya, sudah pasti berdamai dengan orang lain. Tidak mungkin kita berkata, aku menerima damai dari Allah, sudah berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, sementara dia bermasalah dengan orang lain, dia konflik dengan orang lain, berseteru dengan orang lain, bermusuh dengan orang lain. Justru sebaliknya, orang-orang yang belum beres hubungannya dengan orang lain, menyimpan kebencian, menyimpan kepahitan dengan orang lain, bermusuh dengan orang lain, konflik dengan orang lain, berseteru dengan orang lain, terus-menerus, itu membuktikan bahwa dia belum berdamai dengan dirinya. Dia belum berdamai dengan Allah, dia belum menerima damai dari Allah. Orang yang sudah punya damai dalam dirinya, pasti ia berdamai dengan orang lain, berdamai dengan suami, berdamai dengan istri, berdamai dengan anak-anak, berdamai dengan orang tua, berdamai dengan teman-temannya, berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak ada permusuhan dalam hatinya, tidak ada perseteruan, tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada dengki, saudaraku. Kenapa? Ini ciri-ciri orang yang sudah berdamai dengan dirinya dan pasti juga berdamai dengan orang lain. Ini manfaat damai sejahtera Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai buah roh, yaitu kita berdamai dengan Bapa di sorga, hubungan kita terpelihara, berdamai dengan diri sendiri, tidak ada konflik dengan diri sendiri, dan berdamai dengan orang lain, tidak ada masalah, tidak ada perseteruan, permusuhan dengan orang lain. Kita hidup damai, membawa damai, berjalan dalam damai sejahtera Allah. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang ada pada kita sebagai buah roh betul-betul bermanfaat dan berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga hidup kita benar-benar diberkati Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera Allah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.